Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menatap Matahari. Menatap Matahari. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 60 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa kami melihat keajaiban-keajaiban, kebesaran dan kemuliaan-Mu lewat ciptaan-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam seluruh ciptaan yang ada, Engkaulah yang lebih besar daripada semua ciptaan, karena Engkau adalah pencipta. Dan kami semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan. Kami mau belajar Tuhan sebuah tema dengan judul Menatap Matahari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menatap matahari. Apakah kita akan sanggup menatap matahari kalau matahari itu dalam bentuk gambar, kalau matahari itu ada di film, dan kalau matahari itu ada dalam tayangan-tayangan video dan YouTube, kita akan sanggup melihatnya. Namun sewaktu kita menatap matahari secara langsung, apalagi pada siang hari, kecuali pagi hari, itu pun tidak bisa lama. Maka mata kita tidak pernah akan sanggup menatap lama. Kita akan mengalami kerusakan mata. Apa yang kita mau pelajari dari kata menatap matahari? Artinya bahwa manusia itu punya keterbatasan. Kita tidak mungkin menatap matahari terlalu lama, sekilas bisa. Kita tidak mungkin menyelam di dalam kedalaman air selama 2 jam, karena kita bukan ikan. Kita tidak mungkin jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, karena kita akan terbawa oleh gravitasi bumi, dan kita akan hancur. Sehingga orang-orang yang kemudian ingin mengakhiri hidup dengan bunuh diri, dengan cara lompat dari ketinggian dan berakhirlah kehidupannya. Kita juga tidak mungkin memutar kepala kita 360 derajat. Kita juga tidak mungkin kemudian membuat segala sesuatu ya dalam keterbatasan kita, lalu kita melakukan perkara-perkara yang di luar keterbatasan. Itu menunjukkan bahwa kita manusia adalah manusia yang terbatas. Kita manusia adalah manusia di dalam segala kelemahan yang kita miliki. Sehingga ada satu sifat manusia yang sangat berbahaya, yaitu kesombongan, keangkuhan. Kalau dalam bahasa Sunda halus itu namanya agul. Agul itu sombong. Kalau dalam bahasa pasaran, sombong itu artinya bahasa Sundanya asa pang aingna. Asa pang aingna, merasa gua itu yang paling benar. Aku nih yang paling hebat dan tidak ada yang lain. Dan itu terjadi ke dalam pribadi-pribadi yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Herodes merasa tidak ada lagi yang lebih besar dari dia, dan dia dianggap sebagai Allah dan dipuja sebagai Allah oleh rakyatnya. Lalu kemudian Herodes mati dimakan cacing. Bagaimana Saulus yang sebelum namanya menjadi Paulus, dia kemudian merasa gagah perkasa dan Tuhan membuat dia buta dengan sinar yang datang dari atas. Apakah itu sinar matahari atau sinar dari Tuhan? Itu sinar dari Tuhan. Paulus jatuh dari kuda tunggangan dan buta beberapa saat, beberapa hari. Goliat yang merasa paling hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan, namun dikalahkan Daud dengan pertolongan dan kuasa Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sikap sombong, sikap merasa hebat, sikap merasa yang terbaik, dan tidak ada lagi yang di atasnya, ini adalah awal kejatuhan manusia. Kalau kita tidak sanggup menatap matahari, kita tidak sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Karena kita memang bukanlah Allah. Kita bukanlah yang menciptakan matahari. Kita bukanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sehingga sikap rendah hati itu perlu dimiliki oleh kita.
Jangan sekali-kali kita menghina siapapun yang ada di sekitar kita. Karena orang itu lebih miskin dari kita. Karena orang itu lebih kurang pandai dari kita. Karena orang itu lebih kurang mempesona, kurang cantik, kurang ganteng, kurang memikat dari kita. Jangan menghina karena orang itu kemudian punya kedudukan yang rendah. Siapapun dia, pembantu rumah tangga, supir, satpam, atau orang-orang yang terpinggirkan, yang ada di sudut-sudut kehidupan. Itu justru yang dicintai oleh Allah, itu yang dikasih oleh Allah. Yang sepatutnya sombong, yang sepatutnya angkuh, yang sepatutnya merasa paling hebat adalah Allah. Tapi tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab bahwa Allah itu sombong. Tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab lalu Allah itu memuji-muji dirinya sendiri. Catatan di dalam Alkitab hanya satu berita bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah mengasihi kita. Allah yang seharusnya boleh sombong, ya karena dia Allah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih maha tahu, tidak ada yang lebih maha dahsyat selain Allah. Kalau Allah sombong wajar. Nah kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita merasa hebat, kalau kita merasa ada di ketinggian, lalu kita merendahkan orang lain dan tidak mengakui Allah, itulah kejatuhan. Kalau menatap matahari saja kita tidak sanggup, tataplah matahari jam 12 siang, 2 jam, rasanya akan buta mata kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pandemik ini, kesulitan ekonomi, oleh virus yang tidak kelihatan bentuknya seperti apa, oleh mikroskop dalam kedokteran, saya melihat virus pandemi corona ini mirip rambutan. Sehingga ada satu saat saya kalau lihat buah rambutan, mau makan agak serem-serem. Jangan-jangan saya makan corona dalam sebuah, katakanlah, pandangan, hayalan saya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita mau pelajari di dalam kondisi pandemik yang berulang tahun 1 tahun? Saya katakan jangan dikatakan ulang tahun. Kalau ulang tahun dia panjang umur. Jadi rupanya netizen ini, teman-teman ini luar biasa, corona saja dirayakan ulang tahun. Jangan dirayakan, cukup saja 1 tahun. Kalau dirayakan nanti dia terus panjang umur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat yang ke-19 dikatakan apa? Bagimu matahari tidak akan lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Di atas hebatnya seluruh alam semesta ini adalah Allah. Tatkala matahari tidak lagi bersinar, tatkala bulan tidak menampakkan lagi keindahan dan bintang tidak menampakkan gemerlapnya di malam hari, maka Tuhanlah yang akan menjadi penerang. Tuhanlah akan menjadi cahaya yang abadi dikatakan. Dan Allahmu itu harus menjadi keagunganmu. Jadi Allah itu yang harus kita agung-agungkan, yang kita muliakan, yang kita puja, yang kita sembah, yang kita syukuri, yang kita andalkan, yang kita harapkan. Hanya Allah di atas segala-galanya. Tatkala ada sedikit saja kesombongan di dalam hidup kita, tatkala ada sedikit saja keangkuhan di dalam hidup kita, ingatlah, kita tidak sanggup menatap matahari. Apalagi kita berbuat hal-hal yang luar biasa, melebihi kemampuan kita. Itu hal yang tidak mungkin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, miliklah hati yang rendah hati. Kalau engkau di bawah, engkau jangan khawatir, Allah bisa mengangkatmu. Kalau engkau sedang di atas, jangan sombong, karena Tuhan bisa membuat engkau rubuh dan engkau sama batasannya dengan batasan tanah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah dalam kehidupan ini, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, happy weekend. Ingat, kalau kita menatap matahari pun tidak sanggup,
Jangan kesombongan itu melingkupi hidupmu. Namun, biarlah engkau memuliakan Allah dan Allahmu menjadi keagunganmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.